Sendat. Oke, sebelum masuk ke pelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua memulai berdoanya. Yud, pimpin doa Yud. Bersiap. Baiklah, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Itu akan meminta hadiran kalian semua. Siapa yang tidak hadir hari ini? Bu. Kenapa Taufik tidak hadir? Sakit, Bu. Kemana Hakim? Sakit. Tahu, Bu. Ada job. Sebelum kita ke materi kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita minggu kemarin tentang teori problem maksudnya agama dan kebudayaan di Indonesia? Kami baru masuk. Kami minggu kemarin sudah masuk. Iya, Bu. Kenapa, Alfa? Lupa yang bisa menyimpulkan sedikit saja tentang materi kemarin. Ayo, siapa yang bisa? Kalau tidak ada, ibu akan melanjutkan ke absen hari ini. Farizi Putra hadir, Octavia, Gua tuh doa. Engkau tuh doa. dari mana? Engkau tuh doa beko absen nggak nampak doa absen dari video. Octavia. Dah dulu. Bapak. Kurang rapi. Itu. Kita Hakim. Oh iya. Risman. Oh video. Kami. Jangan isi di sudut. Nah absen dari video. Absen dari video. Jangan isi di sudut. Riza. Sofia. Diko. Hadir. Tia. Ibu Indah. Hadir Bu Ci. Hadir Bu Yola. Hadir Bu. Udah bisa diam. Yang dulu. Ibu akan masuk ke mata pelajaran kita hari ini, yaitu tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu tentang menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Siapa tahu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? Kemudian Majapahit, Bu. Majapahit. Ada lagi? Baik, kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama tentang kerajaan Kutai atau Matahipura. Perlu kita ketahui kerajaan Kutai ini terbagi menjadi dua. Yang pertama kerajaan Matahipura beragama Hindu, dan kemudian kerajaan Kutai Manggala yang beragama Islam. Kemudian lokasi yang terletak di kerajaan Kutai ini sekitar aliran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Bisa kita lihat dari peta ini, yang warna merah ini merupakan kekuasaan kerajaan Matahipura maupun kerajaan Lempanegara.
corak dari daerah kerajaannya yaitu agraris dan maritim. Pendiri dari agraris dan maritim ini, masyarakatnya lebih memanfaatkan aliran sungai untuk saluran perdagangan mereka. Kemudian pendiri dari kerajaan ini adalah Kundungga yang sudah ada sejak lama. Kemudian ditemukannya bukti tertua sekitar abad ke-5. Kemudian raja terkenal adalah Mulawarman. Kemudian informasi penting dari kerajaan ini. Pertama, Kundungga diperkirakan hanyalah kepala suku pada saat itu masuk ke Kutai. Awalnya Kundungga ini hanya diangkat sebagai raja oleh para brahmana yang diperkirakan datang dari India. Kemudian Kundungga ini memiliki anak yang bernama Aswawarman yang nantinya akan menggantikan Kundungga menjadi raja. Kemudian Aswawarman memiliki anak yang digantikan oleh Mulawarman dan menjadi raja terkenal. Kenapa? Karena Mulawarman ini pernah melakukan upacara pemberian 20 ekor sapi kepada para brahmana setelah ia dilantik menjadi raja. Kemudian runtuh karena para melawan Kutai Kartanegara. Yang awalnya kerajaan Kartanegara ini beragama Hindu, tetapi seiringnya berjalan waktu, kerajaan Kartanegara ini berubah menjadi kerajaan Islam. Kemudian peninggalan dari kerajaan ini, yang pertama Prasasti Yupa, kemudian Kalung Ciwa, Kalung Hijau, dan Lembusbana. Kita bahas satu persatu dari peninggalan ini. Yang pertama Prasasti Yupa. Prasasti Yupa ini ditemukan sekitar 7 buah prasasti yang terdapat informasi tentang yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Kemudian kalung ciwa ini terdapat emas di dalam kalung ini, kemudian bersimbol Dewa Siwa yang memiliki yang siapa saja menggunakan kalung ini akan menjadi pemimpin. Kemudian kalung uncal ini sama dengan kalung ciwa tadi, tetapi memiliki simbol kekuasaan. Kemudian lembuswana ini bertubuh kuda, berkepala singa dan bersayap. Simbol ini digunakan oleh kerajaan Kertanegara dan kerajaan Makapura. Kemudian kita lanjut ke kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan pertama di Jawa. Posisi atau letaknya di Jawa bagian barat. Bisa kita lihat dari peta yang berwarna coklat pekat ini merupakan kekuasaan dari kerajaan Tarumanegara yang beragama Hindu dan bercorak agraris. Pendiri dari kerajaan ini yaitu Rajiguru Jaya Singgawaman, dan raja terkenalnya adalah Punawarman. Lanjut kita ke informasi penting dari kerajaan ini. Nama Tarumanegara ini diambil dari kata tarun yang berarti nila atau tumbuhan nila. Purnawarman memiliki gelar yaitu adalah Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Digvijaya Bima Prakama Surya Maha Purusa Jaganpati. Lalu terdapatlah berita Fahim, seorang musafir dari Cina. Beliau mengatakan bahwa kerajaan Tarumanegara ini terdapat 3 agama besar, tapi mayoritas dari kerajaan ini adalah yang beragama Hindu. Selain itu agamanya ada Buddha dan animisme. Kemudian kerajaan Tarumanegara ini peninggalannya berisi tentang telapak kaki Punawarman, berisi telapak kaki gajah, dan pengalian aliran sungai Gomanti. Kemudian runtuh karena diserang Majapahit dari Pulau Jawa. Kemudian peninggalan dari kerajaan ini ada beberapa. Yang pertama Prasasti Ciaruteun, Prasasti Kepunpori, Prasasti Tugu, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Lebak, Prasasti Pasir Awi,
dan Arca Gajah di Ciampea. Kita bahas satu persatu dari kerajaan peninggalan ini. Pertama, prasasti Ciateun dan prasasti Kopi. Prasasti Ciateun ini terdapat simbol telapak kaki Raja Penawangan yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Sedangkan prasasti Kebun Kopi ini terdapat simbol telapak kaki gajah yang kononnya telapak kaki gajah Aiwata yang merupakan kendaraan dari Dewa Wisnu. Kemudian prasasti Tugu dan prasasti Jambu. Prasasti Tugu ini menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Sedangkan prasasti Jambu menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Kemudian prasasti Muara Sianten dan prasasti Lebak. Prasasti Sianten ini hanya goresan sulur atau akatumbi. Sedangkan prasasti Lebak ini berisi tentang keberanian Raja Punawangan. Lanjut ke prasasti Pasir Awi ini hanya gambar ranting atau perpohonan yang memiliki simbol telapak kaki. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau masih belum paham? Sudah paham, Bu? Kita lanjut ke Kerajaan Sriwijaya yang terletak di sekitar Sungai Musi, Sumatera Selatan. Kemudian beragama Buddha. Corak dari kerajaan ini adalah maritim. Pendiri dari kerajaan ini adalah Datuk Kahyang yang pada abad ke-7 Masehi. Raja terkenalnya adalah Balaputradewa. Kemudian informasi penting dari kerajaan ini, lokasi awal berada di Maratakus, Riau. Yang kenapa? Karena kerajaan Sriwijaya ini ingin lebih berfokus pada kekuasaan maritim yang nantinya akan menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Kemudian dalam menguasai area Selat Sunda hingga Selat Melaka. Kemudian pusat penyebaran agamanya oleh Guru Setiabudi. Kemudian informasi dari ini seorang pendeta yang mengatakan bahwa kerajaan Sriwijaya ini adalah tempat pengajaran agama terbesar di kerajaan Sriwijaya. Kemudian untuk kerajaan Mola dan Majapahit. Kemudian peninggalan dari kerajaan ini adalah Prasasti Talangtuo, Kedukan Bukit, Karangberahi, Kota Kapur, Ligor, Telaga Batu, Narada, Candi Muratakus, Arca Buddha Sigurta, dan Wihara Gadipatana. Prasasti Talangtuo dan Kedukan Bukit. Prasasti Talangtuo ini menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Melayu. Terdapat informasi tentang Sriwijaya merupakan tempat pengajaran agama Buddha ketika itu. Kemudian Kedukan Bukit menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Melayu. Kemudian Prasasti Karangberahi dan Prasasti Kota Kapur. Prasasti Karangberahi ini berisi tentang kutukan yang siapa saja yang menentang aturan raja. Kemudian Prasasti Kota Kapur ini ditemukannya di Bauka yang berisi informasi tentang kutukan juga yang siapapun melanggar aturan Raja Sriwijaya ini. Kemudian Prasasti Ligor dan Prasasti Telaga Batu. Prasasti Ligor ini unik karena ditemukannya di Thailand. Prasasti Ligor ini terbagi menjadi dua yang isinya menceritakan tentang wilayah tersebut merupakan kekuasaan Sriwijaya. Kemudian Prasasti Telaga Batu memiliki informasi tentang kutukan siapa saja yang berbuat jahat. Kemudian Prasasti Nalanda ditemukannya di India, membuktikan bahwa Sriwijaya pernah menguasai India jauh dari kekuasaan Sriwijaya di bagian Sumatera Selatan. Kemudian informasi terdapat di prasasti ini
tentang Balaputra Dewa yang merupakan keturunan dari Wangsa Lendra. Wangsa Lendra ini merupakan penguasa dari kerajaan Mataram kuno yang beragama Buddha. Kemudian Candi Moratakkus dan Arca Buddha Siguntang. Candi Moratakkus ini berada di Jambi. Arca Buddha Siguntang atau Bukit Siguntang yang dikenal Arca Buddha tertua di Siguntang. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, Ibu akan membagi kelompok. Bu, ini bertanya, Bu. Saya bisa apa yang bertanyakan? Berapa orang per kelompoknya, Bu? Kita ada berapa orang di sini? 5 kelompok saya 6 orang. Kalau 7 di 7 kelompok bisa dibagi berapa? Berapa? Ya, salah gitu. Ya udah Bu, saling kedua aja Bu, banyak yang mau. Kita dikasih 5 orang. Ada yang dibagi kita dikasih 5 orang yang tidak. Berarti dibagi 7. Berarti 5 orang Bu. Silakan cari teman kelompoknya 5 orang. 5 orang. Ayo cepat. Boleh digeser Bang ya Bu? Boleh Bu. Kembali sini. Nah. Hai teman-teman. Sudah. Ayo teman-teman. Bu, lady 1 nggak apa-apa Bu. Lady. Terima kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan hal ini ya. Nanti kalian presentasikan ke teman-teman kalian. Yuk tadi silakan. Waktunya 5 menit ya.
Dan tentang strategis lah. Tampaknya strategi bisa dilihat kan dari kalian. Ya, kebudayaan. Pak beda juga. Maksudnya budaya Singapura dan diadopsi oleh suku yang dulu merupakan bagian dari perekonomian. Asal bertemu Tapi pelajaran Mataram adanya kalau belum Bu. Dikit lagi Bu. Boleh. Boleh browsing. Ya. Banyak yang mentega itu bisa diam. Tesnya jawabannya Ibu Geri. Udah, Bu. Kalau Sudah silakan dipresentasikan. Bapak tiga aja dulu Bu. Enggak.
Karena itu kamu baca. Bawa ece, bisa ada sama di maju. Diskusi antar kelompok. Ada selesai semuanya. Kelompok satu mana? Silakan presentasikan hasil diskusinya. Akan bawa di pertemuan barang ibu Miko. Di diskusinya ada. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu yang pertama bagaimana sistem pemerintahan yang dijalani oleh Maharaja Kudunggal pada masa awal berdirinya kerajaan Martanipura. Pada awal kerajaan Martanipura, pemerintah yang dijalani oleh Maharaja Kudunggal belum menjadi raja, namun menjadi kelompok atau menjadi kepala suku. Yang kedua itu apa saja sumber sejarah tentang keberadaan kerajaan dan negara. Ada beberapa sumber yang menjadi sumber sejarah bagi kerajaan dan negara, yaitu seperti prasasti Caratun, prasasti Harum Kopi, prasasti Pasir Awi, prasasti Center, prasasti Kolengka, dan prasasti Cianjur. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa ada dari kelompok yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? No. Kami mempunyai menyampaikan sendiri juga, Bu. Boleh kelompok kami dulu, Bu? Bisa. Nah, ya, baiklah. Silakan. Dan direkturkan nama dari kelompok mana? Kelima lu. Berdiri. Kenapa ini nomor 5? Pertama itu mengapa kerajaan Sriwijaya menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara dan apa dampaknya bagi perekonomian pada masa kini? Jawabannya karena letak kerajaan Sriwijaya yang strategis sebagai titik pelayaran dan perdagangan. Dan nampaknya pada saat ini keperluannya kuliner atau rempah-rempah yang dibawa oleh kerajaan Sriwijaya. Kedua, apa pembelajaran dan hikmah yang dapat diambil dari runtuhnya kerajaan besar Sriwijaya? Jawabannya kita dapat belajar untuk menjadi angkatan laut yang kuat dan hebat dan dapat melindungi perdagangan perairan di Asia Tenggara. Tadi tepuk tangan. Apa lagi yang mau ditanyakan, dipresentasikan? Oh, ada yang ingin bertanya ke kelompok kami nggak? Soalnya kamu. Oh iya. Silakan. Kamu apa? Kelompok berapa lagi yang mau presentasikan? Kita bisa melihat hasilnya. Pasok. Bisa jadi meja dulu.
Dengarkan jawabannya. Ya, baik Bu. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Yang mana pertanyaannya berikan pendapat Anda apakah Raja Galuh Putra Dewa dapat disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Sriwijaya? Jawabannya, Raja Galuh Putra Dewa adalah pahlawan bagi rakyatnya karena beliau telah berani dan pantang menyerah berjuang untuk rakyatnya sehingga rakyatnya hidup aman dan sejahtera. Kerajaan Sriwijaya juga mencapai puncak kerajaan di bawah pimpinan Galuh Putra Dewa. Yang kedua yaitu jika dilihat dari lokasinya, kerajaan Kutai Martadipura memiliki kesamaan dengan kerajaan lain seperti Sriwijaya dan Kertanegara. Jawabannya, kesamaan kerajaan Kutai Martadipura dengan kerajaan Sriwijaya dan Tarumanegara adalah yang pertama memiliki peninggalan berupa prasasti, yang kedua peninggalan prasasti terus menggunakan huruf Pallawa, yang ketiga sudah mengenal sistem kepercayaan Hindu dan Buddha. Yang keempat, perdagangan merupakan penunjang dari sektor perekonomian, yaitu dari hasil diskusi kelompok kami. Saya Apakah ada yang bertanya kepada kelompok 2? Apakah sudah jelas atau belum? Sudah Bu. Lanjut. Silakan kelompok 3. Berdiri. Baik, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu apa pengaruh Raja Kutai dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Pengaruh Raja Kutai pada masa ini dapat kita lihat dari berbagai peninggalan prasasti lupa yang dapat kita temui di masa saat ini. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua yang pernah berdiri di Kalimantan Timur dan dipengaruhi oleh berbagai kebudayaan India. Pengaruh Kerajaan Kutai dalam kehidupan masyarakat dapat kita lihat dari tradisi feraun yang dilaksanakan setiap tahun dengan pusat kegiatan di kota Kertanegara, Kalimantan Timur. Yang kedua, jelaskan faktor apa yang menyebabkan kelunturan kerajaan Tarumanegara. Yang pertama disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu munculnya kekuatan baru seperti Sriwijaya dan Taruka. Yang kedua, faktor internal. Setelah wafatnya Raja Linggawarman, tidak ada penerus karena tidak memiliki gelar. Kemunduran ini juga disebabkan oleh diserangnya oleh kerajaan lain dan juga disebabkan oleh karena kekosongannya. Dari kelompok lain yang bertanya kepada kelompok 3. Kelompok lanjut, kelompok selanjutnya. Kelompok 4 Bu. Silakan kelompok 4. Afifah betul. Iya, awak. Ya tak lawan apa? Lawan lah. Aku kan nggak lawan sama kok bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok kami, satu, perdagangan di Kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat, terutama karena apa? Karena Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang kuat didukung oleh beberapa faktor berikut. Satu, letaknya di persimpangan perdagangan internasional. Dua, karena terletak di tempat yang strategis. Tiga, karena keadaan Unam di Vietnam. Empat, perkembangan politik dan pemerintahan. Dua, mengapa Kerajaan Sriwijaya dikatakan sebagai pusat pembelajaran agama Buddha di Asia Tenggara? Dua, karena pusat agama Buddha selain menjadi pusat perdagangan, Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat ilmu dan agama Buddha di Asia Tenggara dan Asia Timur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok selanjutnya. Bu, nak pesan ini kelompok lain loh, Bu. Apa ada dari kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok 4 atau ke-5? beliau. Kelompok 3 tu tanya nak soal sama.
materi. Beda. Oh, beda. Beda kan? Ini ada Lagi lah beda. Rumahnya beda. Lanjut boleh. Lanjut, silakan kelompok selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang menjadi bukti awal dari keberadaan Kerajaan Sriwijaya? Jelaskan. Ada beberapa bukti mengenai berdiri dan berkembangnya Kerajaan Sriwijaya di Nusantara. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia karya Edi Hernadi, sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya yang penting adalah prasasti. Salah satunya yaitu prasasti kedudukan bukit. Prasasti kedudukan bukit ditemukan di Sungai Atlang dekat Palembang. Prasasti tersebut tertulis 604 Saka atau 643 Masehi. Dalam prasasti tersebut isinya menerangkan bahwa seseorang bernama Sakyang mengadakan perjalanan suci atau Sidayatra dengan menggunakan perahu. Dan yang kedua yaitu apa pengaruh kerajaan Tarumanegara pada masa kini. Secara garis besar, masyarakat Tarumanegara bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Dari prasasti Tugu tentang pembangunan atau penggalian saluran Gomati yang panjangnya 12 km yang dapat digunakan sebagai sarana pengairan dan pencegahan banjir. Hal itu yang mungkin masih dapat dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa ada dari kelompok lain bertanya kepada kelompok 4? Dari materi kita tadi, apakah ada dari anda yang belum paham atau ingin bertanya? Sudah paham, Bu. Kalau tidak ada, mungkin sampai di sini materi pelajaran kita. Kita lanjut minggu depan. Ada tugas Baik, nggak, Bu. Bu? Sudah. Nggak ada. Sudah. Alhamdulillah. Sampai di sini, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.